Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin, jurusan manajemen. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak SM Zulkifli Eskom MM MOS selaku Ketua STI Akademi Indonesia, yang terhormat Bapak Sarmin STMM selaku Wakil Ketua 1 STI Akademi Indonesia, yang terhormat Bapak Dani Priyotomo SEMM selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat para dosen penguji. Terima kasih juga karena saya sudah diberi waktu dan kesempatan untuk menjalani ujian sidang skripsi pada hari ini. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kemasan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah antara lain makin tingginya minat masyarakat terhadap berbagai makanan yang dipengaruhi pula oleh banyaknya jenis makanan yang semakin beragam. Kemudian masyarakat mulai mengenal dan beralih ke masakan makanan siap masak. Tak lekang oleh waktu, bakso menjadi salah satu kuliner yang paling diminati oleh masyarakat. Kalahnya pamor produk bakso Pak Kumis PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan dengan produk bakso kemasan lain yang sudah terlebih dulu ada. Konsumen lebih memilih produk yang sudah lebih dulu mereka kenal brand dan kemasannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan? Yang ketiga, apakah kemasan dan citra merek berpengaruh secara bersamaan terhadap keputusan pembelian pada konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah berpengaruh kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kemasan dan citra merek berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan. Lalu manfaat penelitian bagi penulis adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemasan dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi tambahan bagi yang tertarik di bidang manajemen pemasaran dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama di masa yang akan datang. Kemudian bagi pengguna, peneliti berharap menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait apakah kemasan dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aryo Bima Makmur Sentosa, Tangerang Selatan. Selanjutnya, bab 2, landasan teori nilai kemasan. Menurut Kotler 2007 mendefinisikan pengemasan atau packing sebagai semua kegiatan merancang, mempromosikan wadah untuk produk untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuaskan keinginan konsumen komponen estetika dan fungsional. Kemasan harus dipilih secara cermat. Kemudian citra merek menurut Kotler dan Keller 2016 adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi yang ada pada pikiran konsumen. Verina Dewi dalam Menik Wijianti 2016 menyatakan bahwa brand image adalah persepsi tentang brand yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya
pada brand tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong 2016, mendefinisikan keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Ayutia Putri Maharani, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi 2018, yang hasil studinya yaitu kemasan dan citra merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen The Body Shop di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu dari Linda Yesi, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017, dan hasil penelitiannya yaitu adanya pengaruh daya tarik iklan, citra merek, kemasan produk, label halal, dan harga baik secara bersama-sama dan individu terhadap keputusan pembelian pada produk mie instan merek Indomie. Yang ketiga yaitu dari Muhammad Husnul Akram, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 2013, dan hasil penelitiannya yaitu kemasan, harga, dan promosi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian keripik paru UMKM Sukorejo Kendal. Yang keempat yaitu dari Afem Gemilar, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2008. Hasil penelitiannya adalah harga merek dan kemasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Menir, tetapi merek memiliki pengaruh paling besar. Yang kelima yaitu dari Edi Gufran Darwis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2017, dan hasil penelitiannya yaitu brand image dan harga secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Toyota Avanza pada PT Haji Kala Cabang Alauddin Makassar, tetapi harga memiliki pengaruh paling besar. Selanjutnya teori penghubung. Yang pertama, hubungan kemasan terhadap keputusan pembelian. Kemasan sebagai alat pembeda sehingga membantu konsumen untuk memilih suatu produk di antara banyak produk lainnya. Itu menurut Wells dan DKK 2007. Yang kedua, hubungan citra merek terhadap keputusan pembelian. Menurut Kotler 2007, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti cermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Yang ketiga adalah hubungan antara kemasan dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Menurut Wells, DKK, dan Kotler 2007, kemasan sebagai alat pembeda sehingga membantu konsumen untuk memilih suatu produk antara banyak produk lainnya. Di antara banyak produk lainnya, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti cerminan dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Menurut Langberg dalam Nanang Martono 2010, mendefinisikan hipotesis sebagai sebuah generalisasi yang bersifat tentatif, yang valid, yang masih harus diuji. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah H1
adalah adanya pengaruh positif dan signifikan antara kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aerobioma Makmustosa. H2 adalah adanya pengaruh positif dan signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aerobioma Makmustosa. H3 adalah adanya pengaruh positif dan signifikan antara kemasan dan citra merek secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen PT Aerobioma Makmustosa. Ya, yang selanjutnya adalah bab 3 atau metode penelitian dan hasil penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada lokasi penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kota Tangerang Selatan. Objek penelitiannya adalah konsumen produk bakso kemasan Pak Kumis PT Aerobioma Makmustosa. Dan waktu penelitiannya, waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, yaitu 2 bulan observasi, 1 bulan pengumpulan data, dan 2 bulan pengolahan data meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Penelitian ini dilakukan mulai dari observasi awal pada Februari 2021 sampai dengan Juni 2021. Selanjutnya jenis dan pendekatan penelitian. Di sini ada penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan format kausalitas dan deskriptif. Menurut Sugiono 2016, penelitian kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel, yaitu variabel independen atau mempengaruhi dan variabel dependen atau yang dipengaruhi. Pengertian kuantitatif menurut Nana Sujana adalah dan Ibrahim adalah 2001 adalah penelitian didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang valid terutama dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya populasi, sampel, dan teknik sampling. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Solvin, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus NE pangkat 2. N sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, E sama dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner, yang kedua observasi, yang ketiga metode literatur. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Ini variabel bebas. Variabel bebas mencakup kemasan dan citra merek. Kemasan, indikatornya adalah desain grafis, struktur desain, dan informasi produk. Sedangkan citra merek, indikatornya adalah citra produsen, citra produk, dan citra pemakai. Kemudian variabel terkait yaitu meliputi keputusan pembelian. Indikatornya adalah kemantapan pada sebuah produk, kepuasan konsumen, memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan melakukan pembelian ulang. Di sini ada pengukuran variabel. Yang selanjutnya itu pengukuran variabel. Di penelitian ini
saya menggunakan pengukuran variabel instrumen skala Likert menurut Sugiono 2017, yaitu yang pertama sangat setuju nilainya 5, yang kedua setuju nilainya 4, yang ketiga netral nilainya 3, yang keempat tidak setuju nilainya 2, yang kelima sangat tidak setuju nilainya 1. Yang selanjutnya uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Menurut Azwar 1986, tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Untuk degree of freedom sama dengan N kurang 2, di mana adalah jumlah sampel pada penelitian ini. N adalah 100 dan tingkat signifikasi 5%, A 0,05, maka DF sama dengan 100 dikurang 2 sama dengan 98. Bila R hitung lebih besar dari R tabel, pernyataan tersebut valid. Tapi bila R hitung lebih kecil dari R tabel, pernyataan tersebut tidak valid. Selanjutnya, hasil uji validitas. Dari tabel di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R tabel untuk sampel sebanyak 100 orang, yaitu 0,195. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Menurut Sugiarto dan Situnjuk 2006, uji reliabilitas atau reliability adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpul data. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas berkisaran antara 0 sampai 1. Koefisien reliabilitas dilambangkan dengan X adalah indeks kasus yang dicari. Tentang nilai alfa, Cronbach's. Yang pertama, alfa kurang dari 0,50, reliabilitas rendah. Alfa kurang dari 0,70, reliabilitas moderat. Alfa lebih dari 0,70, maka reliabilitas mencukupi. Alfa lebih dari 0,80, maka reliabilitas kuat. Alfa lebih dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Semakin kecil nilai alfa menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliable. Standar yang digunakan adalah alfa 0,70. Di sini ada hasil uji reliabilitas. Dapat dilihat dari tabel bahwa keseluruhan butir pernyataan tentang kemasan, citra merek, dan minat beli mempunyai nilai alfa lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas data menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.
menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan P kurang P plot. Pada pengujian normalitas ini dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya, uji multikoloniaritas. Suatu variabel menunjukkan gejala multikoloniaritas bisa dilihat dari nilai VIF atau variance inflation factor yang tinggi pada variabel bebas suatu model regresi dan nilai toleransi yang rendah. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan toleransi yang di bawah 0,1 menunjukkan adanya gejala multikoloniaritas dalam model regresi. Selanjutnya, ini adalah hasil uji multikoloniaritas. Hasil uji kolonialitas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor model regresi menunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan toleransi di atas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikoloniaritas, yang berarti variabel bebas dapat digunakan sebagai variabel independen sebagai prediktor yang independen. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Pengujian heterokedaktisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang tinggi. Untuk menguji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Inilah hasil uji heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan tidak ada pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Yang selanjutnya adalah analisis linier berganda. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara kemasan dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap suatu variabel dependen, menurut Ferdinand 2006. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E. Keterangannya adalah Y sama dengan keputusan pembelian, X1 sama dengan kemasan, X2 sama dengan citra merek, beta 1 sama dengan koefisien kemasan, beta 2 sama dengan koefisien merek, A sama dengan konstanta, E sama dengan error. Selanjutnya, hasil uji linier berganda. Dan ini adalah hasil uji linier berganda. Di sini ada konstanta adalah 2,687, artinya apabila kemasan dan citra merek
tetap, maka besarnya keputusan pembelian masih bernilai positif sebesar 2,687. Lalu kemasan adalah 0,871. Artinya, apabila variabel kemasan naik satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,871 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya citra merek, yaitu 0,237, yang artinya apabila variabel citra merek naik satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,237 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis diantaranya ada uji T atau uji parsial. Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh yang signifikan antara kemasan citra merek terhadap keputusan pembelian produk bakso Pak Kumis PT Aryo Bimo Makmur Sentosa Tangerang Selatan secara parsial pada tingkat signifikasi A sama dengan 0,005 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Apabila T tabel lebih besar dari T hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila T tabel lebih kecil dari T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima. Berikut adalah hasil dari uji T atau uji parsial. Dari tabel ini kita bisa mengetahui, bisa dilihat nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu kemasan nilai dari tabel berikut kita dapat melihat hasil dari kemasan, yaitu nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 8,320 lebih besar dari 1,662. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel kemasan terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai dengan signifikasi 0,000, maka H1 yang menyatakan ada pengaruh antara kemasan terhadap keputusan pembelian diterima. Selanjutnya ada dari citra merek. Dapat dilihat di mana nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,441 lebih besar dari 1,662. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel citra merek terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai dengan signifikasi 0,000, maka H2 yang menyatakan ada pengaruh antara citra merek terhadap keputusan pembelian diterima. Selanjutnya uji F atau uji simultan. Uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh yang signifikan antara kemasan dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk bakso Pak Kumis PT Aryo Bimo Makmur Sentosa Tangerang Selatan. Secara bersama-sama pada tingkat signifikasi A sama dengan 0,05 dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F tabel lebih besar dari F hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila F tabel lebih kecil dari F hitung, maka HO ditolak, HA diterima. Ini adalah hasil dari uji F. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa F hitung sebesar
63,273 dengan signifikasi 0,000 karena signifikasi yang didapat lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka H3 yang menyatakan ada pengaruh antara kemasan citra merek terhadap keputusan pembelian diterima. Yang selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen menurut Ghazali 2005. Dan di sini ada hasilnya. Dapat dilihat pada adjusted R square sama dengan 0,566 yang artinya besarnya kemasan dan citra merek dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah sebesar 56,6%. Sementara sisanya sebesar 43,4% keputusan penilaian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pembahasan penelitian, yaitu pengaruh kemasan atau X1 terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemasan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil analisis diperoleh koefisien variabel kemasan yang bernilai 0,871 serta signifikasi sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, bahwa variabel X1 kemasan memiliki koefisien regresi sebesar 0,871 bertanda positif terhadap keputusan pembelian atau Y, dan T hitung lebih besar dari T tabel, berarti yaitu 8,320 lebih besar dari 1,662. Nilai T hitung sama dengan 8,320 dengan tingkat signifikasi 0,00 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah pengaruh citra merek atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil analisis diperoleh koefisien variabel citra merek yang bernilai 0,237 secara signifikasi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, bahwa variabel X2 atau citra merek memiliki koefisien regresi sebesar 0,237 bertanda positif terhadap keputusan pembelian Y, dan T hitung sama dengan lebih besar dari T tabel, yang artinya yaitu 2,441 lebih besar dari 1,662. Nilai T hitung sama dengan 2,441 dengan tingkat signifikasi 0,000 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya, pengaruh kemasan dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 63
3,273 dan nilai F-tabel sebesar 3,0,9 dengan signifikasi 0,000. oleh karena F hitung lebih besar dari F-tabel, yaitu 63,273 lebih besar dari 3,0,9 dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka di penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemasan X1 dan citra merek X2 berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian atau Y. Produk bakso kemasan Pak Kumis PT Aryo Bima Mahmud Sentosa Tangerang Selatan. Bab 4 penutup. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kemasan X1 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kemasan atau X1 berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima. Yang kedua, hasil menunjukkan bahwa citra merek atau X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa citra merek atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Y dapat diterima. Yang ketiga adalah hasil analisis diperoleh bahwa variabel kemasan atau X1 dengan citra merek atau X2 secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian Y, produk bakso kemasan Pak Kumis PT Aryo Bima Mahmud Sentosa Tangerang Selatan. Yang keempat, hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien terdeterminasi yang diperoleh sebesar 0,566. Hal ini berarti 56,6% keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh kemasan, citra merek dan sisanya 43,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. Selanjutnya adalah implikasi. Perusahaan seharusnya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas desain kemasan dan baiknya reputasi citra merek. Produk bakso kemasan Pak Kumis PT Aryo Bima Mahmud Sentosa Tangerang Selatan harus mempertimbangkan kualitas desain kemasan agar lebih menarik dan berusaha membangun citra merek yang lebih baik lagi dengan mengoptimalkan hal-hal tersebut yang berorientasi pada kepuasan pelanggan untuk mencapai keputusan pembelian yang tepat. Saran bagi perusahaan harus berusaha menghadirkan desain kemasan yang memiliki desain menarik agar konsumen lebih tertarik, memperbanyak variasi produk agar konsumen memiliki pilihan, dan memperbesar peluang penjualan dan melengkapi informasi produk yang tertera pada kemasan agar konsumen lebih percaya dengan kualitas produk. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh kemasan dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Misalnya melalui wawancara yang terstruktur serta mendalam pada responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.